Keterlibatannya juga banyakan orang dewasa nih terutama ya, mungkin anak-anak muda juga ada gitu, bahkan yang atlet-atlet pun juga nanti kita bahas udah apa ya, yang menuju ke arah olahraga juga udah banyak. Hai guys, salam kenal semuanya sampai, di sini mungkin kalian bertanya-tanya kita nih siapa? Welcome to our channel, gue Bella dan ini Ajeng. Nah kita berdua bikin channel ini, dengan tujuan untuk berdiskusi dan berbagi cerita, apalagi Jen ya? Edukasi Dan pokoknya tentang apapun yang bisa kita bicarakan nanti, apapun jadi pertanyaan orang, insya Allah kita bisa memfasilitasi. benar, jadi channel ini namanya P3K, apa Jen kebanyakannya Jen? Pendidikan, Pembelajaran, parenting, dan kesehatan mental. Jadi mungkin kalau beberapa kalian udah tahu, mungkin mengenali wajah kita mungkin sudah tidak asing di dunia olahraga khususnya basket. Jadi kita berdua ini dulu adalah mantan atlet yang sekarang saya sendiri masih berkecimpung di dunia olahraga. Dan Ajeng sendiri sibukannya apa aja? kebetulan sekarang karena udah off atletnya, jadi fokus ke psikolog. Psikolog nggak tuh, keren kan? Jadi channel ini nanti isinya akan meliputi banyak hal, nggak cuma olahraga, karena kita sebenarnya mau ngobrol santai, tapi mudah-mudahan kontennya nanti bisa menginspirasi, bisa memberikan edukasi, dan mungkin bisa bikin teman-teman juga jadi malah ngelempar ya pembahasan diskusi kita apa. Boleh langsung subscribe di channel kita yang baru ini dan tulis di kolom komentar kalian pengen kita ngobrolin apa aja. Oke Jeng, Oke Kak, bisa ya kenalan dulu ya? kenalan memang harus begitu. Betul. Tak Ya. kenal maka tak sayang. sayang. Ya. Oke Jang, di channel kita yang pertama kali di episode kali ini kita mau ngomongin apa nih Jang? Kita mau ngomongin tentang keterikatan, ke apa ya? Ke apa ya, ini dunia olahraga aja, dunia olahraga. olahraga. Yang paling gampang kita dulu sama-sama dari backgroundnya seorang atlet ya, yang betul. sekarang mungkin udah punya banyak hal yang dikerjakan, banyak juga pengalaman. Jadi Betul. kita mau angkat itu aja yang gampang-gampang dulu. Iya. Jadi sekarang nih Jang, gua sih pribadi itu ngelihat sekarang olahraga tuh di tahun 2025 nih khususnya ya, udah luar biasa. Luar biasa dalam arti untuk beberapa orang atau beberapa komunitas yang mungkin waktu mereka masih muda tuh mereka nggak olahraga, belum sempet atau mungkin dulu sibuk kuliah ya kan. Beda sama kita, kalau kita kan mudanya malah olahraga. Iya, Begitu sekarang udah umur segini malah nggak olahraga tapi tetap di situ. Nah sekarang itu udah menjadi kayak apa ya, tren yang luar biasa aja. Betul, udah berapa tahun terakhir ini ya, betul. Luar biasa, kayak fasilitas olahraga. Betul. Olahraga baru yang orang-orang pada semua excited banget main ya. Nah itu kenapa sih Jen kok bisa ya di era seperti sekarang, terus keterlibatannya juga banyakan orang dewasa nih terutama ya, mungkin anak-anak muda juga ada gitu, bahkan yang atlet-atlet pun juga nanti kita bahas udah apa ya, yang menuju ke arah olahraga juga udah banyak tuh Jeng. Mungkin yang pertama dulu Jeng, kenapa tren olahraga sekarang tuh luar biasa nih di masyarakat kita? Kalau menurutku Kak, sekarang itu memang kan seiring perkembangan zaman, itu kan ada apa ya, fasilitas yang namanya sosial media. Benar. Itu yang akan jadi bikin orang itu jadi, oh ini trending nih gitu kan. Nah awal dari situ, terus juga akhirnya banyak orang yang ingin akhirnya mencoba untuk olahraga gitu ya, menurutku ya, mencoba untuk olahraga. Ternyata memang olahraga itu wajib dilakukan sama semua orang, bukan hanya untuk atlet. Oh ya benar. Gitu kan. Benar. Dari usia dini sampai usia mungkin sudah STW, setengah tua. Oh berarti intensitasnya mungkin berbeda-beda tuh ya. Kalau yang masih pelajar, mungkin mereka masih bisa dibilang olahraga menuju prestasi. Iya, betul. Tapi kalau di umur-umur yang sudah dewasa, lebih ke kesehatan, sosialisasi, cari teman, cari jodoh. Ya kan? Iya betul, dan emang sekarang juga banyak yang dulunya mungkin mereka atlet ataupun mungkin akhirnya jadi pelatih, akhirnya sekarang banyak investor yang akhirnya juga mau banget itu bangun kayak GOR gitu kan, punya. Iya loh sekarang. Iya, makanya olahraga itu sekarang lagi booming banget dan emang sekarang tau nggak?
apa Jang, yang gue juga lagi suka main tuh kayak pickleball. Pickleball, wih. Kak dari basket ya. Malah gue udah gak pernah main basket tau gak sih sekarang, kayak udah lama banget gak main basket. Tapi emang menyenangkan sih, kayak gue personally menganggap kayak dulu tuh kita kayaknya olahragawan ini banget, berbeda banget kehidupannya sama orang-orang awam ya gitu. Tapi sekarang kayak di mana-mana. Betul. Bahkan tuh mereka ya penampilannya diperhatiin Jang. Kayak temen gue ada yang satu nih, setiap main pickleball dari sepatu, roknya dia, bajunya dia, itu tuh warnanya matching Jang. Oh gitu. Itu udah terjadi satu kali latihan berikutnya tuh dengan warna yang lain, dia tetap matching. Itu Excited banget kan? ya kalau kayak gitu ya Jang ya. Ya mungkin karena awalnya tadi, karena dari trendingnya olahraga gitu ya. Tapi kan akhirnya kan membuat orang yang akhirnya mau nggak mau olahraga, terus kan merasakan tuh dia metabolisme jadi bagus, terus jadi lebih sehat. Mungkin yang tadinya insomnia jadi tidur lebih cepat gitu kan. Karena kan itu jadi apa ya, membikin kesehatan jadi lebih bagus. Terus Kak, itu juga bisa membuat kesehatan mental juga jadi bagus. Nah, gitu. itu penting banget. Karena olahraga itu ternyata itu kunci utama manusia supaya hidup sehat. Gue kalau udah lama olahraga nih Jang ya, kayak 2-3 minggu itu bawaannya gak enak tau. Pasti. Gak badan, Betul. gak pikiran. Itu kenapa sih Jang? Apa hubungannya olahraga sama mental Jang? Karena gini, kan olahraga itu kan berarti kan membahas tentang teknik, fisik, dan juga mental. Betul ya? Terutama untuk atlet, tapi ini kita ngebahas untuk yang global aja, yang bukan atlet pun juga memang kan untuk di olahraga kan membutuhkan teknik yang harus bisa gitu kan, fisik yang juga harus bagus gitu kan, walaupun dia baru mulai tapi kan akan maintain. Betul. Lalu akhirnya mental itu terbentuk, yang tadinya mungkin dia bingung nih apa sih, akhirnya jadi happy. Happy sih paling benar sih, happy paling benar. Dan itu juga ada beradaptasi yang tanpa sadar dia nanti akan lama-lama yang tadinya happy-nya cuma 10% naik terus kalau dia melakukan secara konsisten, dan itu kuncinya konsisten Kak gitu. Karena kalau nggak konsisten apapun pasti nggak akan mungkin berhasil. Nah terutama nih kayak orang-orang tua yang masih newbie gitu ya, kan banyak tuh yang usia anaknya masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang akhirnya orang tua tuh banyak yang kepengen tapi nggak tahu nih gimana caranya. Betul. Gitu kan. Betul. Nah kalau orang tua sudah bisa membentuk anak dari usia dini untuk mengajarkan olahraga, nanti anak itu pasti akan berkembang lebih cepat lebih bagus gitu. Iya, itu sebenarnya dunia kerjaan gue tuh Jang. Gue juga udah lama ya, maksudnya melatih di sekolahan untuk anak-anak. Mungkin bisa dibilang dari usia dini juga sampai mungkin di remaja, bahkan sampai level mahasiswa pun gitu. Tapi emang olahraga itu bisa menjadikan fondasi untuk ini sih karakter. Kalau itu gimana Jang? Karakter betul, networking betul. Jadi kan kita ini harus beradaptasi. Seiring berjalannya usia, itu juga pasti kan akan harus mau nggak mau, suka nggak suka harus beradaptasi. Nah salah satu fasilitas itu adalah olahraga gitu Kak. Nah kenapa akhirnya kok jadinya booming gitu ya Kak. Terus jadinya kok lama-lama orang tua pengennya tuh anaknya harus olahraga. Karena berarti di tahun 2025 ini banyak orang tua yang sudah sadar. Dan itu beda banget sama zaman berapa tahun ya Jang ya? 19 tahun, 20 tahun lalu mungkin antusias orang tua, bahkan udahlah kamu gak usah jadi atlet, apa sih masa depannya atlet, bener gak sih Jang? Nah sekarang tuh kayak bahkan sampai terlampau, kadang-kadang ya aku punya pengalaman pribadi juga yang orang tuanya sangat semangat gitu, bener-bener pengen anaknya supaya bisa mencapai gitu, jatuhnya bahkan mereka sampai ikut gitu loh untuk ngurusin segala macem. Itu gimana sih Jang? Tapi gini Kak, sebelum jauh ke sana aku mesti mengedukasi dulu nih, bukan yang mau ngajarin ya, kita edukasi, sharing gitu. Yang aku tahu memang semua yang akhirnya olahraga kan belum tentu jadi atlet gitu ya Kak. Yang atlet pun yang maksudnya di usia SMP, SMA yang akhirnya dia sudah setiap hari latihan pun ujung-ujungnya belum tentu atlet juga. Yang perlu dikasih tahu, yang perlu di-sharing untuk orang tua dan kita masyarakat yang luas ini, bahwa olahraga itu memang untuk kesehatan dulu, apalagi untuk usia dini gitu ya. Bukan keinginan orang tua memaksa anak untuk olahraga dan jadi atlet, bukan begitu juga. Mesti juara, mesti menang. Banyak kan gitu. Jadi harus tahu dulu nih untuk apa olahraga gitu. Awalnya untuk sehat dulu. Ketika anak itu akhirnya suka, happy, itu secara otomatis akan ini juga, maksudnya anak itu akan tahu bahwa oh iya nih enak nih jadi atlet nih, akhirnya terbentuk. Gak bisa ujuk-ujuk kita datang ke tempat olahraga memaksa anak itu harus jadi atlet, itu gak bisa juga.
Kita ini membahas tadi 3, teknik, fisik, dan mental gitu loh. Kalau fisiknya oke, terus juga tekniknya oke, tapi kalau itu terpaksa, maka mental itu tidak akan terbentuk. Benar banget. Semua kayaknya yang dipaksa kayaknya nggak mungkin berjalan dengan baik lah ya. Iya, mau anak itu jadi atlet pun, tapi kalau misalkan dia itu bukan minat ya Kak, hanya bakat aja bukan minat, itu tidak akan panjang gitu loh. Benar. Gitu. Jadi memang harus ditahu dulu nih orang tua dan kita nih masyarakat Indonesia harus tahu dulu bahwa olahraga itu utamanya harus membentuk mental. Betul. Tapi kasus yang suka muncul ya, Jang, ini berdasarkan banyak pengalaman dan cita-cita dari teman-teman juga ya. Kadang tuh mereka parents, orang tua gitu, mereka tuh pengen banget anaknya untuk misal contoh paling gampang lah ya, harus jadi pemain basket ini. Kenapa sih gitu? Aku tanya kan, kenapa sih kalau sama anak lu saking lu cintanya sama basket, kalau kayaknya memaksakan anak lu nih? Soalnya gue sebagai pelatih bisa merecognize, bisa mengenali kalau memang anaknya sebenarnya nggak tertarik, tapi orang tuanya lebih kasarnya lebih heboh gitu. Apa lu kalau teman dekat bisa nih ngomong ini kayak apa gara-gara cita-cita lu dulu nggak kesampaian gitu? Maksudnya kan kita sebagai pelatih pasti ada pendekatan ngobrol ya, berhubung ini temen jadi bisa tuh ngomongnya deep gitu aja. Mereka cuma jawab, iya sih sayangnya gue dulu nggak jadi pemain, gue dulu sama orang tua gue dipatahin pas gue lagi seneng-senengnya main basket, disuruh stop, suruh kuliah yang bener gitu. Makanya gue pengen anak gue sekarang yang jadi. Terus gue cuman kayak, aduh lu mesti jangan kayak gitu, bener gak sih Jang? Betul. Nah ini kayak gitu gimana tuh Jang? Ini makanya kan kita harus mengedukasi juga nih ya, dan kita sama-sama belajar nih Kak, bukan hanya maksudnya bukan ini ya, kita sharing kan, sharing is caring. Jadi harus tahu dulu bahwa ada usia-usia yang memang berbeda cara mendidik anak gitu ya. Oke, setuju. Itu. Jadi usia misalkan nih 0 sampai usia SD, itu kan kita pelan-pelan juga tuh dia dari ngajarin dia dari tiduran terus tengkurap gitu kan ya, tengkurap terus nanti merangkak baru jalan gitu kan. Nah terus nanti usia selanjutnya sampai di usia nanti SMP gitu ya, belasan 12, 13, 14. Nah dari usia SD ke SMP itu kita memang harus tegas gitu ya harus sama anak itu, tapi bukan untuk memaksa anak melakukan hal yang kita mau gitu. Itu kan sistemnya belajar gitu ya. Bener banget. Pada saat nanti usia SMP ke SMA itu cara kita sebagai orang tua itu juga harus beda lagi nih, membentuk anaknya bagaimana. Dan kalau kita membentuk anak dengan cara dia happy dengan apa yang dia mau dan dia minati, maka itu harusnya lebih terbentuk lebih bagus gitu. Dan itu mentalnya udah pasti jauh lebih oke. Jauh lebih ini ya, lebih mateng pelan-pelan. Betul, kalau dulu kita kenapa beda sama sekarang? Kalau dulu kita tidak ada teknologi yang sosmed itu nggak ada Kak. Benar. Jadi memang hanya doktrin orang tua begini. Tapi ini 2025. Digital banget nih, semua info bisa kita gali ya. Benar. Ditambah selain olahraga juga, kan anak suka main gadget tuh. Betul. Ya kan? Nah, mungkin orang tua boleh dimulai dari coba deh, yang dilihat anak di gadget itu apa sih? Tentang apa sih? Jangan sampai. Itu bahaya juga tuh ya. Jangan sampai informasi yang belum waktunya dia dapat, udah dia dapat sendiri. Lalu sekarang kan gennya udah Z ke A ya. Alpha kan? Udah alpha ya? Iya, betul. Kita udah makin naik ya tingkatannya. Betul. Jadi gini, jadi ketika kita ngomong sama anak yang gennya sekarang Z sampai A, kita tidak bisa hanya mendoktrin, lu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau sekarang kita nggak boleh begini tuh karena apa? Harus jelaskan. Oh ya jelas. Kalau enggak, bener. Itu akan memaksa anak berpikir bahwa orang tua gue kok bawel banget sih. Banyak banget sih, gue nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa? Karena tadi berkorelasi sama sosmed yang dia dapat, yang dia pantau setiap hari. Ternyata cara penyampaiannya tuh informatif gitu. Jadi ketika orang tua hanya ngedoktrin, comparing mereka ya, mereka comparing, oh di sosmed kok bagus sih cara ngasih infonya, gue suka. Begitu ngadep ke orang tuanya, waduh, lu kuping udah pengang kayak gitu aja. Betul. Jadi memang harus step by step gitu. Orang tua tidak bisa memaksa. Apalagi sekarang dunia sudah digital semua. Sosmed itu gampang banget, usia berapapun bisa main. Dan itu biasanya dikenalkan sama orang tua sendiri. Gitu. Jadi anak 6 tahun, 7 tahun dikasih handphone terus ya udah yang penting anaknya nggak rewel. Oh bener banget, itu gue sering lihat sih. Makanya itu yang harus kita utamakan tuh, dicek dulu anak itu nontonnya apa sih. Gak dikasih gadget malah cranky gak sih? Cranky, betul. Oh itu sering banget sih lihat. Iya, tapi memang harus pendekatan orang tua dulu nih. Kalau memang pengen anaknya diarahin ke yang baik gitu. Awalnya dulu
Jangan sampai keinginannya orang tua dulu yang dimunculkan, lalu lupa nih. Sebenarnya anaknya udah informasi apa aja yang dapet gitu. Jangan sampai clash di situ. Gitu. Itu apa tuh, Jang? Ini jujur sih, kalau udah nyampe di titik ini pembahasan kita, kayak gue tuh ngeblank kayak solusinya tuh apa di saat Ajeng bilang tadi jangan sampai mereka comparing cara pendekatan ke anak supaya anak itu mau open untuk kasih tahu dia suka nge-scroll apa, dia idolanya siapa di TikTok atau di Instagram, itu gimana tuh, Jong? Nah yang tadi Kak, pembelajaran dari perkembangan usia anak. Usia anak berapa, kan beda-beda ya pasti ya. Usianya berapa, lalu cara kita untuk mengedukasi anak itu bagaimana. Tadi dengan awal dia mulai masuk sekolah sampai mau SMP itu kita boleh tegas, bukan kasar ya, tegas. Isinya memang perintah, tapi jangan lupa untuk kasih alasan. Kenapa nggak boleh? Harus ada alasan ya. Karena zaman 2025 ini udah beda. Kalau dulu kita mungkin beda lagi. Kita nggak usah pakai alasan juga udah takut dulu. Takut, betul. Kalau sekarang harus kenapa? Ada kata-kata kenapa aku nggak boleh? Nah kalau di situ tidak konsisten dan tidak udah salah dari awal, maka kesananya itu kemungkinan besar ya, kecenderungan ya, nggak pasti sih, tapi kecenderungan sedikit banyak anak itu pasti akan membangkang. Lalu dia mungkin bisa ini apa ya, jadi inginnya tuh jadi meledak-ledak gitu. Kita harus coba merealisasikan dulu apa sih yang dia mau gitu. Kita harus mendengarkan dulu, tegas tapi mendengarkan. Ketika kita terbiasa untuk mendengarkan, maka anak itu juga terbiasa untuk curhatan kita sampai kapanpun. Benar. Jadi kita tahu apa yang diinginkan anak, bukan kita yang ingin anak kita mau gimana. Betul. Nah kalau ngomongin apa yang diinginkan anak nih, Jong, selama gue bekerja sebagai staf pendidik nih ya, ternyata emang bener loh, the fact bahwa seorang anak itu nggak semuanya sama kemampuannya. Betul. Ada satu anak dia nggak usah belajar aja ulangan apalagi biologi, fisika tuh udah pasti bagus. Berarti kan itu talenta. Betul. Ada satu anak yang dia udah belajar sampai ya ilah kasihan banget deh pokoknya. Ulangan tetap juga hasilnya masih ya cukup, misalnya kayak 6 atau 6,5 apa 7 gitu. Padahal mungkin ekspektasi orang tuanya dia bisa 8 atau 9 gitu. Tapi kan ternyata setelah melalui beberapa proses dia akademiknya memang nggak terlalu kuat. Tapi begitu dia ke art, begitu dia ke musik, begitu dia ke olahraga, itu dia outstanding, dia bagus banget. Bener nggak sih? Kalau dulu tuh udah nggak mungkin dilirik lah, hal-hal di luar akademik tuh udah pasti nggak dilirik. Tapi sekarang itu malah menjadi menurut gue ya kayak hal-hal di luar akademik itu justru itu juga adalah suatu kekuatan sebenarnya yang memang harus diakuin dulu sama orang tua. Tanggapan Ajeng tuh gimana tuh bagian itu? Ya memang tadi sebenarnya pembahasan kita masih sama ya Kak. Memang harus kita tuh harus menjadi orang tua yang pendengar yang baik juga. Sehingga kita tidak salah untuk mengarahkan anak. Karena kan anak sama kita hidupnya berbeda nih. Hidup anak, bukan hidup kita. Betul. Kita hanya support anak maunya gimana, anak maunya apa. Kalau memang dia salah, kita boleh kasih tahu, tapi dengan cara yang benar. Tapi kalau kita memaksa, misalnya nih anak udah capek harus les gitu kan, banyak ya Kak orang tua. Hampir tiap hari les. Itu yang membuat dia akhirnya tadi berkorelasi sama nilainya jadi jelek. Mungkin dia sebenarnya dalam batinnya nggak pengen itu, cuman orang tua tidak mau mendengar. Nah sebenarnya kalau bisa jadi orang tua yang mau mendengar, terus lebih terbuka, lebih ngajak anaknya walaupun dia tegas, mungkin bisa membuat anak itu happy perasaannya sehingga mudah buat belajar dan nilainya mungkin lebih bagus dalam segala hal. Gitu. Intinya tetap harus bikin happy dulu ya. Karena di bikin usia nyaman anak, dulu ya. Nah itu tadi perkembangan usia anak orang tua harus tahu dulu gitu. Jangan sampai ya tadi ya kita maunya ini mau itu gitu. Kebetulan aku juga orang tua Kak yang anaknya juga usianya udah lumayan nih, maksudnya udah mau 10 mau ke 11 gitu ya. Memang bukannya mau bilang aku oke gitu enggak, tapi karena aku udah belajar ilmunya, maka aku coba terapkan dan aku masih belajar. Ya bukan aku yang tahu gimana enggak. Aku juga masih belajar. Dan aku membandingkan sama teman-teman yang mungkin orang tua yang usianya sama. Itu banyak tuh dinamikanya Kak. Kok anak gue di rumah begini ya? Kok anaknya? Tapi ada juga yang dengan pola asuh yang benar gitu ya, maksudnya pola asuh, dengan pola asuh yang dia memang mendengarkan. Itu ada survei jadinya aku nih. Oh jadi 90% orang tua yang mau mendengarkan anak dan mau mencoba untuk tanya keinginan anak, maka anak itu akan lebih berkembang pesat dalam segala hal. Gitu. Benar. Nah sekarang balik lagi ke olahraga nih. Olahraga juga gitu sama Kak. Kita memang harus mengajarkan anak olahraga, tapi jangan untuk langsung jadi atlet, bukan gitu.
olahraga itu untuk sehat. Benar, Gitu. benar. Ketika dia udah sehat, maka mudah untuk si anak itu berpikir, arahnya ke situ nggak sih? Gitu. Betul. Kan akhirnya kan kebuka tuh metabolisme bagus, pikiran jernih gitu ya, terus kan badan sehat, maka dia bisa memilih dengan mudah sebenarnya dia maunya ngapain Oh, gitu. masih ngasih pencarian jati diri juga. Bener, gitu. Iya. Dan usia segitu kan harusnya main gitu. Bener. Jangan dipaksa harus jadi ini, jadi itu. Kalau kita dulu mungkin bener oke dipaksa gitu, bukan dipaksa sih. Mungkin kalau misalkan kita ini maunya begini gitu, orang tua begini kita ikutin gitu kan. Kalau sekarang udah nggak Sekarang bisa. udah nggak bisa, zamannya udah beda banget ya. Udah beda karena digital. Tapi again, intinya adalah buat kita olahraga itu adalah suatu, kegiatan yang harusnya menyenangkan, betul? Mau dengan orang umur seperti kita Betul. atau anak-anak yang masih bertumbuh, intinya olahraga harus nyaman dulu. Betul. Ini datang dari kita berdua yang memang sudah, ada di industrinya dari waktu yang udah cukup lama dan sekarang, ada di zaman yang kita masih tetap kecimpung di industri yang sama, tapi dengan beberapa adaptasi yang memang kita harus ikutin juga, bener ya, Jeng, ya? Betul, betul, betul. Iya sih, keren banget. Nah, buat teman-teman nih yang memang suka sama pembahasan kita atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita tadi miss, boleh loh ngomong di kolom komentar. Nah, kedepannya juga nanti kita bakal bahas hal-hal yang serupa, nggak hanya di dunia olahraga, tapi juga di dunia-dunia industri yang lain-lainnya. Betul. Nah, kalau kalian suka sama konten kita ini, ngapain aja? Jangan lupa subscribe apa tuh channelnya P3K P3K Pendidikan, Pembelajaran, Parenting, dan Kesehatan Mental. Oke, mungkin untuk episode pertama kali ini kayak cukup ya, Jang. Tapi bener kalau ngomongin kayak gini gitu nggak akan cukup. Betul. Jadi nanti kalian jangan lupa ikutin terus, nyalain notifikasinya supaya kalau ada video baru langsung deh pertama kali nonton. Belnya nyalain. Jangan lupa share. Jangan lupa share ke teman-teman. Oke, mungkin Bella undur diri dan Ajeng juga mengundurkan diri. Sampai Kami ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama ya yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Jangan lupa ikutin terus channel kita. Kita pamit undur diri dulu. Bye-bye.